Malaysia GP akan kembali ke F1. Nah, setelah lebih dari 5 tahun absen di F1, akhirnya Malaysia GP menemukan titik terang di mana mereka dapat kemudian kembali ke kalender F1 pada 2026. Nah, berita ini muncul dikarenakan memang ada sumber tertentu yang mengatakan bahwa presiden dari Petronas telah mengadakan town hall meeting yang membahas terkait planning mereka untuk mengadakan Formula One di Sepang. Nah, hal ini bukan tanpa alasan karena memang Petronas baru saja mengambil naming rights dari sirkuit Sepang, makanya namanya adalah Petronas Sepang International Circuit. Nah, walaupun memang rumor sudah ada di mana-mana, akhirnya Petronas melakukan respons di mana mereka menyatakan bahwa belum ada planning sama sekali untuk menggait F1 balik ke Sepang International Circuit. Nah, jangan lupa untuk di-like dan di-follow untuk berita-berita terbaru F1. Belum puas rakyat Malaysia berbangga dengan melihat betapa gahnya menara kedua tertinggi dunia Merdeka 118 menerusi filem adiwira terbaru dari Marvel Studios Thunderbolts. Ditambah lagi dengan berita yang menjadi kebanggaan orang Malaysia apabila anak kelahiran negara ini menjadi salah seorang yang terlibat dalam penghasilan filem terbaru berkenaan. Pakar kesan visual atau VFX dari Malaysia, Kevin Pinggang mengakui rasa bangga apabila sekali lagi diberi kepercayaan oleh Marvel Studios untuk terlibat dalam penghasilan filem Thunderbolts. Kevin merupakan antara 30 tenaga pakar VFX dari seluruh dunia yang dipilih untuk menghasilkan elemen visual bagi filem berkenaan. Menerusi perkongsian di akaun TikToknya, beliau menyeru orang ramai agar mengambil peluang dengan menonton filem Thunderbolts kerana Malaysia kelihatan begitu cantik dalam sinematografi filem itu. Beliau turut mendedahkan bahawa ia merupakan peluang besar untuknya dan mengakui Thunderbolts antara filem Marvel yang lebih baik dalam beberapa tahun kebelakangan. Marvel Studio lebih memilih syuting di Kuala Lumpur, Malaysia. Sempat diklaim oleh TikToker Indonesia. Katanya Marvel Studio sebenarnya itu mau memilih lokasi untuk membuat film itu di Jakarta, tapi karena di Jakarta tidak ada gedung tertinggi, jadinya pindah ke Malaysia. Aduh, kenapa sih dari hal-hal seperti ini kita itu selalu tidak mau kalah ya, selalu mengeklaim terpaling bahwa sebenarnya itu Indonesia yang mau dijadikan lokasi film syuting atau dijadikan untuk pengambilan video film Thunderbolt. Padahal sebelum ini Malaysia merupakan salah satu negara yang dimana memang menjadi salah satu favorit untuk pembuatan film-film yang ternama, film Hollywood. Bintang-bintang dunia memang sudah merasakan syuting di Malaysia. Karena di Indonesia ya pada faktanya tata kotanya ya kan, seperti Jakarta dibandingkan dengan Kuala Lumpur, pastinya sahabat-sahabatku yang pernah ke Kuala Lumpur, mereka akan berkata Kuala Lumpur dari segi tata kotanya memang sangat rapi. Ditambah lagi dengan gedung-gedung tinggi, pencakar langit, dan bukan hanya sekedar tertinggi di ASEAN saja, tetapi juga di dunia. Wow, luar biasa memang negara tetangga kita yang satu ini. Salah satunya Malaysia masih memegang rekor gedung tertinggi di dunia, gedung kembar, Menara Petronas Twin Tower. Harusnya kan Indonesia juga punya kan, Menara Pertamina Tower tertinggi di dunia. Namun sayangnya uangnya dikorupsi. Tidak sampai habis di sini saja. Lagi-lagi Malaysia juga mencatatkan prestasinya di dunia otomotif. Salah satunya Petronas menjadi salah satu brand yang selalu melekat bagi pembalap-pembalap internasional. Dan inilah gedung tertinggi yang ada di dunia. Malaysia salah satunya mendominasi di dalam gedung tertinggi di dunia. Kita simak dan kita reaction videonya bersama-sama. Bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Data ini adalah berdasarkan daripada tahun 2025. Jadi jom kita pergi ke tempat yang kelima bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Di tempat yang kelima adalah Menara Telekom. Menara Telekom yang juga dikenali sebagai Menara di Avengers, kerana rupanya yang seakan-akan Menara Avengers mempunyai ketinggian 310 meter. Menara ini dibuka pada tahun 2001 dan ianya terletak di lembah pantai Kuala Lumpur. Di tempat yang keempat, bangunan yang paling tinggi di Malaysia adalah Four Seasons
Place. Four Seasons Place merupakan bangunan yang menempatkan Four Seasons Hotel. Ini dibuka pada tahun 2018 dan mempunyai ketinggian setinggi 343 meter. Wow. Di tempat yang ketiga, bangunan yang paling tinggi di Malaysia adalah Exchange 106 ataupun TRX. TRX mempunyai ketinggian 445 meter. Di tempat yang kedua, bangunan yang paling tinggi di Malaysia dan juga merupakan mercu tanda Kuala Lumpur adalah KLCC ataupun Menara Petronas. Menara Petronas mempunyai ketinggian 452 meter dan juga dibuka pada tahun 1998. Pada masa pembukaan Menara Petronas, ini menjadi bangunan yang paling tinggi di dunia. Di tempat yang pertama, bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Ini adalah bangunan kedua paling tinggi di dunia adalah Merdeka 118. Merdeka 118 yang mempunyai 118 tingkat merupakan bangunan yang paling tinggi di Malaysia. Ia mempunyai 679 meter ketinggian dan merupakan bangunan kedua yang paling tinggi di dunia selepas Burj Khalifa. Ia dibuka pada tahun 2023. Kalau kau suka video macam ni, jangan lupa follow saya Oktaman Fazil dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya. Malaysia, sebuah negara yang kaya dengan budaya, sejarah dan pastinya seni bina yang menakjubkan. Seni bina Hari menakjubkan. ini kita akan terokai 15 bangunan paling unik dan ikonik di Malaysia. 15 yang bukan sahaja bangunan mencerminkan paling unik kehebatan kejuruteraan di Malaysia. moden, tetapi juga mengangkat warisan dan identiti bangsa. Wow. Jangan ke mana-mana kerana setiap bangunan ini ada cerita luar biasa yang menanti. Yang pertama, Ada cerita Petronas luar Twin biasa. Towers, Petronas Kuala Twin Tower. Lumpur. Dimulakan dengan ikon negara, Menara Berkembar Petronas. Berdiri megah setinggi 452 meter, ia pernah memegang gelaran bangunan tertinggi di dunia loh. Direka oleh arsitek Argentina, Oh. Cesar Pelli, menara ini mengambil Arsitek dari inspirasi Argentina. daripada bentuk geometri Islam. Sky Bridge di tingkat 41 dan 42 menjadikan Petronas Twin Towers satu keajaiban seni bina moden. Oh, seni bina modern. Yang kedua, Menara Kuala Lumpur, KL Tower. KL Tower Tidak juga jauh dari ada. Petronas terletaknya Menara Kuala Lumpur. Menara telekomunikasi ini setinggi 421 meter, menjadi antara yang tertinggi di dunia. Keistimewaannya, ia menempatkan sebuah restoran berputar di puncak, menawarkan pengalaman makan malam dengan pemandangan 300 darjah Bandaraya Kuala Lumpur. Yang ketiga, The Exchange 106, Kuala Lumpur. TRX The Mall. Exchange 106 pula mencuri perhatian dengan bentuk moden dan tajam seperti berlian. Bangunan ini adalah yang tertinggi di Malaysia setakat ini dengan ketinggian 445,5 meter. Wow. Rekaan puncaknya yang berkilauan menyerlahkan kecanggihan Tun Razak Exchange, kawasan kewangan baharu negara. Yang keempat, Sultan Abdul Samad Building, Kuala Lumpur. Bangunan Sultan Abdul Samad, lambang warisan kolonial British di Malaysia. Dibina pada tahun 1897, ia menggabungkan elemen Moorish, Mughal dan Islamik. Dom tembaga berkilat dan menara jam yang klasik menjadikan bangunan ini latar utama setiap sambutan Hari Kebangsaan. Yang kelima, Astaka Tower, Johor Bahru. Astaka Tower di Johor Bahru adalah kediaman mewah tertinggi di Asia Tenggara. Ketinggian lebih 200 tertinggi di Asia Tenggara ini loh. Dengan pemandangan menghadap ke Singapura. Direka untuk eksklusiviti, hanya beberapa unit setiap tingkat menawarkan privasi maksimum kepada penghuninya. Wow, luar biasa. Komtar Tower, Georgetown, Penang. Menara Komtar di Pulau hampir Pinang semerata negeri ya. negeri ini. Punya gedung tertinggi. Pada tahun 1970, ia kini diberi nafas baru dengan The Top, Skywalk kaca dan tarikan keluarga. Satu gabungan indah antara bangunan warisan dan inovasi moden. Yang ketujuh, Terengganu Drawbridge, Kuala Terengganu. Di Kuala Jembatan. Terengganu, kita dapat melihat Terengganu Drawbridge, jambatan angkat pertama di Malaysia dan Asia Tenggara. Dengan reka bentuk 4 menara tinggi seperti pertama di Asia Tenggara. Drawbridge ini menghubungkan pusat bandar dengan seberang Takir. Pada waktu malam, lampu LED berwarna-warni menghiasi jambatan ini, menjadikannya pemandangan yang sangat memukau dan romantik. Drawbridge ini kini menjadi ikon kebanggaan rakyat Terengganu. Yang ke-8, Putra Mosque, Masjid Putrajaya. Masjid Putra di Putrajaya pula terkenal dengan kubahnya yang berwarna merah jambu. Ia dibina dengan gaya seni bina Timur Tengah bercampur Melayu tradisional.
Berlatar belakangkan Tasik yang tenang, masjid ini sering menjadi tumpuan pelancong dan jemaah. 9. Bangunan Daya Bumi, Kuala Lumpur. Bangunan Daya Bumi merupakan antara projek pencakar langit terawal di Kuala Lumpur, siap dibina pada tahun 1984. Apa yang menjadikannya unik adalah rekaan seni bina Islamik kontemporari dengan motif gerbang dan ukiran arabesk di seluruh permukaan bangunan. Ia menjadi perintis kepada penggunaan elemen tradisional Islam dalam seni bina moden Malaysia. Yang ke-10, Komtar JBCC, Johor Bahru. Komtar JBCC membawa pengalaman membeli belah dan hiburan ke tahap yang lain di Johor Bahru. Struktur luar biasa kemajuan negara tetangga kita, utama pelancong dan penduduk setempat. Yang ke-11, Al-Bukhari Mosque, Alor Setar, Kedah. Masjid Al-Bukhari masjid di Alor Setar memukau sesiapa sahaja dengan reka bentuk gabungan Islamik Mughal. Dinding putih bersih, kubah besar, dan halaman luas menjadikan suasananya sungguh damai dan suci. Yang ke-12, Menara PNB 118, Merdeka 118, Kuala Lumpur. Merdeka 118 kini menjadi menara kedua tertinggi di dunia. Reka bentuknya diinspirasikan oleh tangan Tunku Abdul Rahman mengangkat tangan ketika mengisytiharkan kemerdekaan, menjadikannya bukan sahaja sebuah penuh dengan makna sejarah, simbol sejarah negara. Yang ke-13, Masjid Zahir, Alor Setar, Kedah. Masjid Zahir adalah antara masjid tertua di Malaysia, dengan seni bina bercirikan murish dan 5 kubah yang melambangkan 5 rukun Islam. Ia benar-benar sebuah karya agung keagamaan. Yang ke-14, Istana Negara, Kuala Lumpur. Istana Negara adalah kediaman rasmi yang di-Pertuan Agong. Wow, dibina dengan elemen seni begitu bina sangat Islamik cantik. Modern. Struktur megah ini dihiasi dengan kubah-kubah emas dan lanskap taman yang rapi. Yang ke-15, The Shore at Malacca River, Melaka. The Shore di Melaka menawarkan gabungan kehidupan modern dan warisan sejarah. Wow. Dengan skydeck 360 darjah, pengunjung boleh menyaksikan keindahan Sungai Melaka, Laut Selat Melaka, dan bandar bersejarah dalam satu pandangan. Setiap bangunan ini bukan sekadar struktur batu dan keluli. Ia adalah lambang cita-cita, kreativiti, dan semangat bangsa Malaysia. Daripada seni bina Islamik yang halus, kolonial yang megah, hinggalah ke pencakar langit moden, Malaysia terus membuktikan bahawa kita kaya dengan warisan dan inovasi. Itulah beberapa bangunan yang ada di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, dengan seni bina yang begitu sangat tinggi, kemudian penuh makna sejarah. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang saat ini belum bisa melancong ke Malaysia, saya doakan mudah-mudahan ada rezeki, ada uang banyak, ya kan, bisa jalan-jalan ke negara tetangga kita, biar kita juga bisa melihat secara langsung seperti apa perkembangan kemajuan negara yang ada di negara tetangga kita, di mana Malaysia memang terkenal dengan gedung-gedung tertinggi di dunia hingga seni binanya yang menarik perhatian para pelancong. Bukan sekadar itu saja, sahabatku semua, dari RNR atau rest areanya saja itu mendapat pujian dari pelancong luar negara, yang dimana Malaysia memang begitu sangat rapi dan bersih di dalam publik fasilitasnya, atau fasilitas publik Malaysia memang membuat kagum orang luar negara. Kemudian tak sampai di sini saja, sahabatku semua, lagi-lagi TikToker Indonesia pun juga dibuat kagum dengan brand Petronas, yang dimana selalu menghiasi dunia otomotif. Langsung kita simak videonya bersama-sama. Kalau kalian nonton F1 dan ada tulisan Petronas di mobil Mercedes, sebenarnya Petronas sudah lama banget loh di F1. Petronas pertama kali masuk F1 itu di tahun 1995 bersama tim Sauber. Uniknya, mesin Ferrari yang digunakan Sauber pada waktu itu di-branding menjadi mesin Sauber, karena Sauber di masa itu pengen banget punya mesin F1 sendiri, dan akhirnya bekerja sama bersama Petronas. Dan mereka juga menjadi sponsor utama dari GP Malaysia dari 1999 sampai 2017. Petronas juga ikut membangun eksistensi F1 di Asia Tenggara, termasuk di kita, Indonesia. Habis itu lanjut mereka bekerja sama bersama BMW Sauber dari 2006 sampai 2009. Sampai akhirnya di tahun 2010 Petronas pindah ke Mercedes, dan you know the rest.
Petronas dan Mercedes menjadi 8 kali juara konstruktor. Wow. Mercedes bisa dominan di F1 itu karena bensin yang digunakan itu adalah bensin dari Petronas, yang bensinnya bersih, Bersih. jamin. Coba bayangin, Nggak dioplos ya, Mas? Mercedes pakai bensin tetangga yang sering dioplos. Gak kebayang tuh mobil bisa jalan tuh. Mas! Sebenarnya menurut gua mah. Udah Mas, udah. Bukan cuma sponsor. Kita bahas Petronas saja. Bukan cuma itu doang, tapi mereka juga bikin pelumas, bikin oli, bikin bensin. Wow. Tinggi. Wow. Mercedes. Makanya Mercedes bisa jago banget di F1. Jangan lupa follow ya buat info-info F1 selanjutnya. Kenapa kalian harus dukung Mercedes AMG Petronas F1 Team di tahun 2025 ini? Sini gua kasih tahu. Halo, gua Mike Rinaldi, welcome to my F1 Guide, dan kali ini gua mau ngasih tahu kalian tentang Mercedes F1 Team ini guys ya. Fun fact-nya apa, Mas? Ya di logonya ya. Logonya Mercedes doang, lalu AMG Petronas pasti menghiasi. Dan inilah livery di tahun 2025 ya. Masih mirip-mirip dengan tahun lalu dengan silver gradasi ke warna hitam. Cuma tahun ini kita nggak punya Ineos di atasnya, jadi warna merahnya hilang. Menurut gua pribadi, gua lebih suka karena nggak ada yang ganggu di antara silver dan hitamnya. Gua lebih suka livery yang tahun ini daripada yang ada merahnya gitu ya. Gua akan masuk ke 3 orang terpenting di Mercedes tahun ini. Of course, Toto sebagai tim prinsipal yang kalian udah tahu banget. Toto itu sangat-sangat GG, apalagi di bagian politik F1 sangat-sangat kuat sekali teman-teman Toto Wolff ini. Jadi ya, ini merupakan sebuah alasan juga kuat untuk kalian bisa mendukung Mercedes. Lalu drivernya kita punya siapa Mas? Penerus dari Lewis Hamilton harusnya, karena sekarang dia yang memimpin teman-teman. Kalau tahun lalu masih Lewis Hamilton, tapi karena Lewis udah pindah ke Ferrari, of course yang naik pangkat adalah George Russell. Dan rookie-nya kita punya Kimi Antonelli yang masih 18 tahun di tahun ini. Ini juga prodigy. Apakah dia katanya digadang-gadang untuk menjadi the next Max Verstappen? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi kalau kalian mau mendukung Mercedes, ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan. Siapa tahu emang Kimi kenceng. Karena emang kemarin di testing juga dia mencetak waktu tercepat di hari pertama teman-teman. Jadi emang kenceng juga, boleh di testing paling enggak. Tapi kita nggak tahu nanti race-nya gimana. Harusnya sih masih bisa kenceng juga ya. So, inilah alasan kenapa kalian harus pilih Mercedes. Dan juga tim kitnya sekarang menggunakan Adidas teman-teman ya. Sama tahu kalian pecinta bola juga. Nah, ada hubungannya lah sama tim wear-nya Adidas gitu kan. Menarik. Gue suka sih tim wear-nya yang tahun ini. Alasan apa lagi yang kuat untuk kalian bisa mendukung Mercedes di tahun 2025 ini? Tulis di kolom komentar. Dan next gue akan bahas Red Bull Rivals di video berikut. Tahun 2016 menjadi tahun paling membahagiakan bagi seluruh fans F1 di Indonesia, karena pada akhirnya kita fans Indonesia mempunyai pembalap Indonesia pertama yang bisa tampil di Formula One. Iya, yaitu Rio Haryanto. Tapi sayangnya karir dia nggak lama, cuma balapan sampai setengah musim. Sebenarnya kenapa sih? Jawaban sederhananya kurang dana. Buat satu musim penuh, Rio Haryanto butuh uang sebesar 15 juta euro. Dari angka itu, Pertamina cuma bisa ngasih 5 juta euro dan keluarganya nambahin sekitar 2,5 juta euro. Jadi totalnya baru 7,5 juta euro doang. Karena nggak bisa lunasin sisanya, Manor selaku timnya Rio akhirnya memutusin kontraknya, padahal balapan baru cuma 12 kali. Dan seat kosongnya langsung digantikan oleh Esteban Ocon. Setelah Rio diputus kontrak, Pertamina pun juga langsung cabut dari Manor. Mereka sih bilangnya Rio dan Pertamina itu satu paket. Ya, padahal secara performance, kebanggaan kita, Rio Haryanto sama sekali nggak jelek kok. Beberapa kali bisa lebih cepat dari rekan setimnya, Pascal Wehrlein. Tapi ya, namanya di Formula One, skill nggak cukup ya, kita butuh uang. Jadi kalau misalkan Pertamina mau ngasih uang lebih untuk Rio Haryanto, kira-kira apakah karirnya bisa berbeda? Diskusi yuk di bawah ya. Jangan lupa follow buat info-info selanjutnya. I went R&R for the first time in Malaysia the other day, and it is so much nicer than what we have in the United States. So in the US, we have these rest areas that are just like on the side of the highway. You just kind of pull off to the side, and the only thing that's there are just like a couple of bathroom stalls and a few vending machines. If you're super lucky, there might be like a map on the wall telling you where you are, as well as maybe Wi-Fi, but that's not always typical. And then on the outside of the R&R, there's usually some picnic tables and a place to walk your dog.
The R&R in Malaysia, on the other hand, has an entire food court with like fresh food being made. The bathroom is big and there's a lot of stalls to choose from, whereas in the States there's like 4 stalls and they smell bad and they're running out of toilet paper. There's an entire area inside to sit, and of course there's surau so that people can pray. But the thing that was the most striking to me was that the R&R in Malaysia is very family friendly. And it's not just the R&R in Malaysia, but it's just like, I think Malaysia in general is very family friendly. The R&R, it has like the little toilet, the little sink for the kids. That was the first thing that I noticed. And then when I went out into the food court area, then I noticed that there was also a playground for children. And so I've been thinking for the past week about how in Malaysia, like everything is catered to having like a large family unit and catered to like children being in the space. Whereas in America, it's not really encouraged to bring your kids everywhere. Like in the US, like people don't like kids on an airplane. People don't like the sound of babies crying. People don't like nursing mothers. Like in the US, like it's normal for you to have a babysitter so that like when parents go out, they don't have to bring their kids. You just leave your kids at home with the babysitter. And even with the current president of the United States, like they're literally trying to take away all these programs and things that are supposed to help children, because I think America just hates kids. Yeah. Anyway, shout out Malaysia for being kid friendly. Petronas selalu mengukir prestasi. Selain itu, menjadi salah satu minyak yang sangat bersih untuk balapan F1. Nggak dioplos, nggak dicampur seperti tetangga sebelah, yang dimana RON 90 itu bisa jadi RON 92. Kemudian itu harganya cukup mahal. Setelah itu uangnya itu kok dikorupsi. Ya memang sih kadang-kadang kita itu sedih juga sih. Sedangkan negara tetangga kita yang dimana perusahaan minyaknya begitu sangat mendunia, bahkan menjadi salah satu brand terbesar di dunia, brand ternama, bersanding dengan nama-nama besar seperti Mercedes, Adidas. Wow, ini sungguh sangat luar biasa ya. Selain minyaknya terbersih, Petronas ini juga memproduksi salah satu oil mesin, yang dimana oil mesinnya juga cukup sangat ternama di dunia. Harusnya Pertamina, yang konon katanya adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia juga, kan bisa dong prestasinya kiranya sama seperti negara tetangga kita. Ini bukan soal sekedar istilahnya lu banding-bandingkan bang, enggak. Tapi harusnya kita juga sama-sama harus bisa maju gitu loh di kawasan Asia Tenggara. Dan perlu diketahui sahabatku semua, Petronas itu juga mengangkat nama Asia Tenggara loh di ajang balap F1. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua yang suka dengan video reaksinya Bang Toham Racing. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.